Dampaknya bagi Indonesia, Amerika resesi seperti yang tadi, dikatakan Mbak Aisya ya, bahwa banyak bank sentral yang beramai-ramai menaikkan suku bunganya. Jadi resiko atau dampak bagi Indonesia pertama menurut saya di sektor keuangan itu kita harus antisipasi pertama-tama capital outflow. Dan dari sektor keuangan ini tentu akan, berdampak juga pada sektor real yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah resiko naiknya bahan baku impor, ya jadi bagi pelaku industri dan masyarakat dapat mengantisipasi, sektor, real ini. Jadi menurut saya kedua hal itu yang perlu diperhatikan. Baik, lalu berikutnya Mbak Aisya, ini apa aja sih kira-kira, kalau misalkan Amerika Serikat kan sudah terkonfirmasi resesi, ini dampaknya bagi Indonesia selain memang adanya capital outflow dan naiknya bahan baku, apakah ada lagi? Kalau lihat dari data ya, quarterly untuk di Amerika Serikat itu sebenarnya masih tumbuh. Kalau resesi kan biasanya, 2 kuartal berturut-turut dia, negatif ya Mhm. pertumbuhannya. Cuman, memang ini yang dikhawatirkan, ini masih kekhawatiran ke depan, bahwa akan adanya resesi di Amerika Serikat. Karena kenapa? Karena, The Fed ini sangat agresif untuk menaikkan, suku bunga acuannya. Kita udah melihat beberapa kali ya sampai September kemarin juga sangat tinggi dan ke depan pun masih akan terus, meningkat karena memang inflasi di sana masih tinggi gitu ya. Di sisi, Amerika Serikat mereka masih ingin, bagaimana meng-combat gitu, mengatasi, inflasinya dan, itu yang akan dilakukan di sana gitu. Nah, dampaknya ya kalau, inflasi tinggi, suku bunga tinggi dampaknya ke bisnis sektor di sana gitu ya, akan, mengurangi produksinya dan, berdampak terhadap sektor real juga di sisi konsumsi juga mungkin akan, berdampak, di Amerika Serikat. Nah ketika, di sana itu meningkatkan suku bunga, acuannya ya, memang akan ada kemungkinan capital outflow karena selama ini sejak pandemi pun US dollar itu menjadi, safe haven, investasi safe haven gitu ya. Nah, apresiasi, US dollar ini juga sangat, kuat gitu ya dibandingkan dengan negara bahkan di Eropa dan, Cina, yen semuanya terpuruk ya, Mhm. depresiasi. Nah ini yang kita patut, lihat ya ke depan, untuk nilai tukar kita gitu ya. Bagaimana kestabilannya ke depan gitu, kemudian juga, apa namanya, inflasi di sini ya, Mhm. juga bisa akan, menyebabkan, kenaikan juga, kebijakan moneter dalam suku bunga. Nah ini nanti sektor real, akan seperti apa nanti ke depan kalau misalnya tidak, dijaga ya daya beli masyarakat, juga daya saingnya si sektor real itu juga, akan bisa mampu berdampak terhadap resesi. Cuman kita masih, berharap, itu bisa dikendalikan gitu ya. Baik, Mas Faisal apakah ada dampak lain, Mas? Oke, sebenarnya sih dampak, besarnya tadi sudah dijelaskan ya, udah cukup baik dijelaskan oleh Mas Aristo dan Mbak Isya. Jadi memang yang paling jelas sudah terasa adalah, upaya Amerika Serikat ini untuk meredam inflasinya dengan menaikkan suku bunga acuannya telah memicu terjadinya, risk off sentiment ya atau flight to quality dari negara emerging market termasuk Indonesia. Hal ini tuh, sangat terasa pada pasar SBN kita yang secara year to date ini sudah mencatatkan net outflow. Untuk, pasar saham sendiri sih sebenarnya masih baik ya, masih mencatatkan inflow karena kalau kita lihat, semester pertama kita ini masih, dalam fase economic growth yang accelerating, bahkan di kuartal 2 itu kita pertumbuhan ekonominya 5,4 ya, jadi itu di atas ekspektasi pasar gitu. Nah, sebenarnya dampak lainnya yang mungkin bisa terjadi adalah dari sisi ekspor Indonesia nih, karena Amerika Serikat itu adalah negara tujuan ekspor terbesar kedua untuk Indonesia setelah Cina ya, dengan pangsa pasar, sekitar 10-11%. Jadi resesi Amerika Serikat ini dapat menurunkan permintaan produk ekspor Indonesia nih di tahun depan. Baik, akan menurunkan ekspor impor begitu ya, Ya, Mas Faisal? betul, Mbak. Oke, saya akan ke Mbak Isya. Mbak Isya, kalau Betul. misalkan kita melihat begitu ya anggaran pendapatan dan belanja negara kan ini disebut menjadi sasaran badai besar resesi yang diramal terjadi pada tahun 2023, khususnya terkait komponen utang nih. Ini seperti apa tanggapan Anda? Iya, mungkin, saya kalau melihat dari, susunan APBN ya, berarti kan kita bisa lihat dari penerimaan dan, pengeluaran gitu ya. Kalau penerimaan kita selama ini memang masih surplus, dari ekspor komoditas kita mendapatkan windfall ya, jadi penerimaan kita masih cukup, baik gitu kan. Nah yang dikhawatirkan memang dari sisi pengeluaran adalah, kita beban subsidinya yang, besar ya, subsidi energi terutama kita masih importir, energi, BBM gitu ya, minyak.
Nah, kalau misalnya memang, ke depan, tidak bisa terelakkan untuk beban ini makin besar gitu ya, dan tidak, tidak bisa, utang gitu ya, harusnya jadi utang gitu ya, ini, memang cukup, perlu hati-hati. Tapi memang, di Agustus ini ya, bulan Agustus ini kita masih, utang kita cukup rasionya mungkin 30% gitu ya, masih di sekitar 30%. Dan, kalau kita lihat kalau dari sisi hutang tidak hanya, melihat dari berapa sih, peningkatan utang tersebut, tetapi kita juga harus lihat berapa sih komponen dari, valuta asing. Kan yang dikhawatirkan kan tadi nilai tukar ya. Jadi Mhm. kalau misalnya nilai tukar kita terdepresiasi sangat tinggi, sehingga berapa yang harus kita bayar dengan valuasi yang semakin besar gitu ya, dengan beban yang makin besar karena nilai tukarnya yang masih Hmm. tinggi gitu. Nah, selain itu juga mungkin kita lihatnya harus dari sisi seberapa besar, porsi dari pembayaran utang tersebut terhadap, total pengeluaran belanja. Nah, 3 poin ini juga yang harus mungkin besarannya harus kita perhatikan ke Oke, depan, baik. begitu. Baik Mbak Aisya, saya akan ke Mas Faisal. Mas Faisal tadi kalau kata Mbak Aisya begitu ya, kita mesti melihat dari sisi pengeluaran yang memang beban subsidi BBM ini sangat besar sekali. Ini kalau menurut Anda seperti apa? Sebenarnya saya secara general saya setuju dengan kata Pak Baisya ya. Jadi sebenarnya memang kalau bicara tentang fiskal kita harus bicara dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Jadi memang resesi ini akan menurunkan pendapatan negara ya karena permintaan dan harga komoditas diprediksi akan menurun ke depannya. Artinya memang windfall dari tingginya harga komoditas saat ini akan mulai berkurang. Nah, di sisi lain yang paling penting selain dari subsidi itu pada tahun 2023 pemerintah ini harus sudah mencapai konsolidasi fiskal atau fiskal defisit sudah kembali ke bawah 3% dari PDB. Jadi memang waktu terjadi pandemi COVID-19, kebijakan fiskal dilonggarkan bahwa defisit kita boleh di atas 3%. Tapi by undang-undang tahun 2023 ini sudah harus kembali lagi ke bawah 3%-nya. Jadi ini pemerintah harus sangat efisien dan efektif juga nih dalam pengelolaan fiskal di tahun depan gitu. Kalau soal utang negara, sebenarnya kondisi Indonesia itu masih cukup resilient ya. Karena pembiayaan utang itu sudah dikelola dengan prudent, fleksibel, dan terukur. Gitu. Rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali, dibarengi dengan diversifikasi portofolio yang baik ya. Walau memang rasio utang itu dalam tren tuh kita melihat sedikit meningkat ya. Memang tapi itu lebih dikarenakan manajemen COVID-19 ya dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi kalau melihat strukturnya juga sampai dengan Agustus 2022 itu hampir 90% utang kita itu dalam bentuk SBN. Jadi bukan dalam bentuk pinjaman, apalagi pinjaman luar negeri gitu. Jadi Mhm. SBN sendiri itu juga mayoritas dalam mata uang domestik gitu. Jadi bukan dalam falas gitu. Dan kepemilikan asingnya ini sudah sangat rendah, Mbak. Jadi memang sudah hanya tinggal 14,6% gitu kepemilikan